kodrat perempuan adalah tunduk kepada laki-laki. Jangan usik ruang kerja aku. Kamu lihat ya, Paling dia kabur sama suami orang. lo masih bisa cari yang lain. Film diawali diperlihatkan acara pernikahan Renata dan Edwin. Mereka yang saling mengikat janji disaksikan oleh pendeta dan seluruh tamu undangan. Scene kemudian berpindah pada Renata yang baru bangun. Saat ini ia bersama Edwin tinggal di sebuah apartemen. Renata yang saat itu pergi ke kamar mandi melihat bekas luka dari kekerasan yang ia dapatkan dari Edwin. Setelah itu, ia membuat sarapan untuk Edwin. Saat sedang sarapan, Edwin sepertinya kurang suka dengan masakan Renata. Ia lalu pergi berangkat kerja. Sebelum keluar, Edwin berpesan pada Renata untuk tidak pergi kemana-mana dan tidak memperbolehkan siapapun masuk ke dalam apartemen mereka. Renata lalu minta izin kepada Edwin untuk membersihkan ruangan kerjanya. Namun, Edwin marah. Dia tidak ingin Renata masuk ke dalam ruang kerjanya. Dia memperingati Renata jangan sampai ia masuk ke dalam sana. Saat itu Edwin pergi. Renata kemudian mencuci piring. Tak lama mendengar ada suara ketukan pintu. Setelah dilihat, itu adalah seorang ibu-ibu yang bernama Maya dan ia memberikan sebuah kue ulang tahun pada Renata. Secara mengejutkan, Maya mengatakan, "Apakah kamu melihatnya?" Maksud ibu apa? Renata nggak ngerti maksud dari perkataan ibu itu. Setelah ibu itu pergi, beberapa orang terlihat pindah dari apartemen itu. Dan mereka bertanya mengapa ia belum pergi dari apartemen itu. Tetapi Renata tak menanggapinya, ia lalu masuk ke dalam rumahnya. Malam harinya, Renata merayakan ulang tahunnya sendiri. Tak lama setelah itu, ibunya menelpon dan mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Renata pun terharu karena ternyata masih ada yang mengingat hari ulang tahunnya dan orang itu adalah ibunya. Renata bersiap untuk tidur dan pergi gosok gigi. Saat tidur, Renata bermimpi tentang keharmonisan rumah tangganya waktu awal-awal menikah. Namun, saat itu ia melihat penampakan seorang wanita dan karena hal itu membuat Renata terbangun dari mimpinya. Bersamaan dengan itu, Edwin yang baru pulang langsung tidur tanpa mengucapkan selamat ulang tahun kepada istrinya. Keesokan harinya, saat di kamar mandi, Renata merasa ada yang janggal pada posisi sikat gigi yang tertukar. Lalu, setelah ia pulang dari pasar, ia melihat fotonya dan Edwin terjatuh, dan ia tidak sengaja menemukan jepitan rambut yang bukan jepitan rambutnya. Kalau suami kamu Renata kemudian pergi ke laundry untuk mencuci pakaian. Saat di lift, dia bertemu dengan tetangganya yang bernama Asmara. Asmara lalu mengatakan kalau dia tahu Renata sering kena KDRT dari suaminya. Asmara juga mengatakan kalau ia di posisi Renata, ia akan memilih untuk melawan. Namun, Renata tidak menanggapi perkataan Asmara. Saat di tempat laundry, suami Asmara datang tanpa punya rasa malu. Mereka pun bermesraan di tempat itu. Setelah selesai mencuci, Renata melihat poster tentang orang hilang. Orang itu seorang gadis cantik yang bernama Anna. Sesampainya di rumah, Renata menerima telepon dari kantornya Edwin yang mengatakan Edwin sudah beberapa hari tidak masuk kantor dan meminta untuk disampaikan ke Edwin kalau banyak kerjaan yang tertunda. Di saat yang sama, Edwin datang dan bertanya pada Renata siapa yang menelpon. Renata berbohong dan mengatakan kalau itu telepon dari ibunya. Saat makan malam, Renata menanyakan apakah ia sering kerja lembur akhir-akhir ini. Edwin menjawab kalau itu semua bukan urusan Renata dan sebaiknya ia fokus mengurus rumah saja. Karena pertanyaan itu, Edwin pun tidak selera makan lagi, lalu pergi ke ruang kerjanya. Keesokan harinya, Edwin dan Renata pergi ke gereja untuk beribadah. Di sana, pendeta mengkhotbah tentang seorang wanita yang harus patuh dan tunduk kepada suami. bukan pria yang tergoda pada perempuan. Di sini terlihat seperti menurunkan derajat seorang wanita. Asmara yang duduk di belakang Renata berbisik kalau Edwin sebenarnya mencuri-curi pandang ke wanita yang ada di sisi lain.
Malam harinya, Renata pun bermimpi tentang wanita misterius itu. Saat terbangun, ia mendengar suara perempuan dari dalam ruangan kerja Edwin. Saat akan masuk ke sana, Edwin datang dan langsung mencegat Renata. Edwin mengatakan kalau ia sudah sering mengingatkan Renata untuk tidak masuk ke dalam ruang kerjanya. Aku dengar ada suara perempuan. Edwin bilang tidak ada siapa-siapa di sana, dan itu semua hanya omong kosong Renata saja. Renata lalu pergi ke rumah Asmara. Di sini ia bertanya pada Asmara apa ia pernah melihat dan mendengar suara-suara aneh selama ia tinggal di sana. Menurut Renata, mungkin karena itu para penghuni yang lain memilih untuk pindah dari sana. Asmara lalu mengatakan kalau orang-orang yang pindah dari apartemen itu bukan karena ada hantu, tapi karena apartemen itu sudah tua dan sengaja tidak diurus lagi sama pemiliknya karena ingin dijadikan mall. Asmara juga mengetahui kalau Renata mendapat perlakuan kasar dari suaminya. Untuk menghibur Renata, Asmara sengaja mengajak Renata untuk minum-minum. Angin lalu bagi dia. Laki-laki emang kayak anjing. Renata yang sudah dalam keadaan mabuk mulai terlihat tenang. Mereka berdua lalu lanjut saling curhat. Asmara mengatakan kalau tipe perempuan seperti Renata cocok dijadikan istri. Akan tetapi, itu juga membuat para suami cepat bosan. Hal itu dibenarkan oleh Renata, di mana terakhir kali ia berhubungan dengan Edwin, namun Edwin tidak mau menatap wajah Renata. Sama dia. Mereka berdua ke laundry bersama lagi, dan di sini Renata mengatakan kalau ia telah didiagnosis oleh dokter kalau tidak akan bisa memiliki anak. Hal itulah yang mungkin membuat Edwin bersikap kasar kepadanya. Renata berharap ia bisa mempunyai anak, dan mungkin anak akan membuat hubungannya dengan Edwin kembali harmonis. Sepulang dari laundry, Renata melihat sebotol minuman di atas meja dengan 2 gelas. Di salah satu gelas terdapat bekas lipstik. Ia pun mulai curiga kalau suaminya telah membawa wanita lain ke rumah mereka. Renata kembali mendengar suara wanita dari ruangan kerja Edwin. Ia kemudian memberitahu hal itu kepada Edwin. Mendengar itu membuat Edwin marah, lalu meminta Renata untuk meminum obat penenang. Namun Renata menolak karena obat itu akan membuatnya mati rasa. Dan ia masih berharap bisa hamil tanpa terganggu efek dari obat-obat itu. Edwin semakin marah karena tidak suka Renata membahas tentang hamil. Karena dokter sudah mengatakan kalau Renata tidak akan bisa hamil. Edwin lalu memaksa Renata untuk meminum obat itu. Setelah meminum obatnya, Renata terlihat seperti orang linglung dan pandangannya pun terlihat samar. Dalam keadaan itu, ia seperti melihat sosok perempuan lewat di depannya. Karena penasaran, Renata mengikuti wanita itu dan ternyata masuk ke dalam ruangan kerja Edwin. Renata akhirnya melihat kalau Edwin ternyata menyembunyikan seorang wanita di dalam ruangan kerjanya. Karena hal itulah mengapa Edwin selalu melarang Renata untuk masuk ke sana. Dan ternyata perempuan itu adalah Anna, orang hilang yang sempat Renata lihat posternya beberapa hari lalu. Renata pun pergi ke rumah Asmara untuk meminta saran bagaimana cara menyenangkan laki-laki. Asmara mengatakan kalau ia harus bisa melayani suaminya dengan baik. Siapa yang berkuasa di ranjang, maka dialah pemenangnya. Asmara lalu mengajari Renata untuk berpakaian yang dapat menarik perhatian suaminya. Setelah di rumah, Edwin melihat Renata telah berpakaian seksi. Siapa? Kamu pikir aku bakal suka? Namun, ternyata Edwin tidak tergoda dan kembali menyiksa Renata. Ia mengatakan kalau penampilan Renata tidak lebih seperti pelacur. Renata yang sudah kesal mengatakan kalau Edwin orang yang munafik. Tidak membiarkan istrinya terbuka, tapi melihat wanita lain langsung tergoda. Edwin yang tersinggung lalu melakukan KDRT lagi terhadap Renata. Keesokan harinya, Renata pergi ke rumah ibunya untuk menceritakan masalah rumah tangganya. Di sana, pamannya yang mengetahui hal itu seperti membela Edwin. Ia mengatakan kalau istri mendapatkan kekerasan dari suami pasti karena istri yang tidak patuh dan melanggar aturan suami.
Bahkan si ibu pun berpendapat yang sama dan meminta Renata untuk selalu sabar, karena orang yang sabar balasannya surga. Renata pun pulang dari sana. Ia sakit hati karena tidak ada yang memihak kepadanya. Saat akan menaiki lift, Renata tidak sengaja melihat sosok Ana melintas di depannya. Ia pun mengikuti Ana hingga sampai di rumah Ibu Maya. Di sini, Bu Maya menyambut Renata dengan baik dan akan membuatkannya minum. Hal itu dimanfaatkan Renata untuk masuk ke dalam kamar, yang ternyata kamar itu adalah kamar Ana. Dan bisa diketahui kalau Ana adalah putri dari Bu Maya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Ana saat ini lagi hamil. Renata kemudian keluar dari kamar itu dengan perasaan sakit hati. Saat akan masuk ke dalam rumah, Asmara mencegatnya dan memarahinya. Asmara merasa kalau Renata wanita yang bodoh karena dia masih mempertahankan Edwin yang jelas-jelas sudah KDRT terhadapnya. Namun, Renata tidak peduli dan tidak mau mendengarkan masukan dari siapa-siapa. Lalu, ia kemudian masuk ke dalam rumahnya. Pada keesokan harinya, Renata mendengar suara Ana lagi. Namun sekarang, suara itu terdengar begitu jelas. Renata pun mencari arah suara itu dan melihat Ana yang sedang berdandan di kamar mandinya. Setelah itu, Ana ke dapur dan memakan buah lalu pergi masuk ke dalam ruang kerja Edwin. Renata lalu ke kamar Asmara dan memberitahu kalau di rumahnya ada wanita simpanan Edwin yang bersembunyi di ruangan kerja Edwin. Asmara pun menyarankan Renata untuk mengusir Ana, karena posisi Renata adalah istri sah dari Edwin. Namun, karena Renata tidak berani, akhirnya Asmara yang pergi ke rumah Renata dan membantu ia mengusir Ana. Renata yang penasaran apa yang sudah terjadi mengecek keduanya dan melihat Asmara sudah membunuh Ana. Renata pun takut dan tidak mau ikut terlibat atas kejadian itu. Namun, Asmara mengancam Renata bahwa ia tidak bisa lepas tangan begitu saja. Karena yang akan menjadi tersangka utamanya adalah Renata. Mereka berdua kemudian berinisiatif membawa jasad Ana pergi. Mereka memasukkan jasad Ana ke dalam koper lalu membuangnya ke sebuah danau. Di malam harinya, Renata yang sedang makan malam bersama Edwin terlihat gugup. Edwin yang menyadarinya bertanya mengapa ia begitu gugup. Namun Renata mengatakan kalau dia tidak apa-apa. Saat Edwin tidur, Renata tidak sengaja melihat HP Edwin berdering. Dan yang menelpon saat itu adalah Ana. Ia terlihat ketakutan karena bagaimana mungkin orang yang sudah mati bisa melakukan itu. Keesokan harinya, Renata melihat Ibu Maya yang berusaha masuk ke ruang kerja Edwin. Ibu Maya mengancam Renata dan mengatakan kalau ia mengetahui semuanya. Namun, tiba-tiba Asmara datang dan mengancam balik Ibu Maya dan berhasil mengusirnya dari rumah itu. Di hari selanjutnya, Ibu Maya ditemukan meninggal, dan dari berita yang beredar, Ibu Maya meninggal karena telah dibunuh seseorang. Di malam harinya, Renata melihat Asmara dan Edwin sedang bercanda di rumahnya. Edwin yang merasa kalau Renata mengganggu dan menyuruhnya untuk meminum obat penenangnya. Hingga pada akhirnya kesadaran Renata yang sudah pulih mendatangi Asmara di rumahnya dan melihat Edwin ada di kamar Asmara. Renata tidak menyangka orang yang dijadikannya tempat cerita bisa mengkhianatinya. Renata pun kembali ke kamarnya dan meratapi nasibnya. Namun di sini dia tidak sengaja mendengar jeritan Asmara dari rumahnya. Saat dicek, ternyata Asmara telah dibunuh secara mengerikan. Renata kemudian kembali ke rumahnya dan melihat sebuah pisau dapur yang sengaja dibuang di tempat sampah. Renata pun curiga kalau yang membunuh Asmara adalah Edwin. Di sini, Edwin mengatakan kalau ia telah mengingatkan Renata untuk jangan keluar rumah. Karena kesalahannya itu, Edwin kembali memukul Renata. Di hari berikutnya, Renata kembali dibuat bingung setelah melihat Asmara di rumahnya. Asmara kemudian mengatakan pada Renata kalau ia telah berusaha menyelamatkannya dari Edwin. Selama ini dia telah membiarkan Edwin dengan segala kebejatannya, dan ia masih berharap kalau pernikahannya bisa kembali utuh lagi.
Asmara juga mengatakan kalau Renata ingin menjadi sepertinya, sosok wanita yang diinginkan pria. Renata harus mengakui kalau Edwin tidak pernah cinta kepadanya. Scene kemudian berpindah pada beberapa hari sebelumnya, di mana saat itu Edwin menggugat cerai Renata. Namun, Renata menolak dan meminta Edwin untuk mempertahankan pernikahan mereka. Bahkan, Renata memeluk Edwin agar Edwin tidak pergi meninggalkannya. Edwin yang sudah marah lagi-lagi memukul Renata. Lalu, tiba-tiba Renata berubah menjadi wanita psikopat dan menikam Edwin dengan brutal. Ia menusuk Edwin berkali-kali, sampai akhirnya Edwin pun tewas. Setelah itu, Anna juga datang ke rumah itu dan berniat mengajak Edwin untuk segera pergi dari sana. Renata yang mengetahui kedatangan Anna, ia juga membunuh Anna malam itu. Kembali pada Asmara dan Renata. Di sana, Asmara mengatakan kalau selama ini Renata lah yang telah membunuh mereka semua. Renata akhirnya pun tertawa bahagia dan menunjukkan sifat aslinya. Renata berkata bahwa semua orang menganggapnya perempuan bodoh, lemah, dan bisa diatur seenaknya. Mereka masuk dalam kehidupan Renata dan memuaskan nafsu suaminya, menghancurkan perasaan dan mentalnya. Ternyata sifat Renata itu turunan dari ibunya. Sang ibu yang dulunya mengalami KDRT, membuatkan kopi buat suaminya, namun telah dicampurkan dengan racun. Hal itulah yang membuat ayah Renata mengalami lumpuh seumur hidup. Dan ternyata Asmara yang telah mati juga dibunuh oleh Renata. Renata akhirnya hidup sendirian. Film pun selesai. Film ini sedikit menguras emosi dan membuat penonton bingung ya guys. Oh iya, kalau kalian di posisi Renata, apakah kalian akan melakukan hal yang sama? See you next video, bye-bye.